Oke, selamat datang di tutorial Microsoft Access lesson 1. Itu kita akan mempelajari istilah database oleh saya Maulana Fahmi Khairuddin dan teman saya Purnama Aulia Rahman dan Iqbal Varian Sembada. Yang pertama adalah istilah database. Database komputer adalah program yang bisa Anda gunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memanipulasi data tersebut. Jadi Anda bisa memasukkan data tersebut dalam tabel-tabel, dan Anda bisa mengaturnya dan memanipulasinya. Nah, pada zaman dahulu ketika belum ada komputer, orang menggunakan buku besar atau mereka menggunakan kartu indeks untuk menyimpan database mereka, sehingga ketika database itu sudah banyak, mereka kebingungan mencari data yang diinginkan serta membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak efisien di dalam membuat data-data tersebut. Nah, awal mula database, di awal adanya komputer, awalnya database hanya tidak lebih dari sebuah dokumen teks. Jadi hanya sebuah dokumen teks, kemudian bisa diketik di sini nama, kemudian alamatnya, dan tidak bisa mengolahnya ke dalam tipe-tipe atau jenis-jenis data, seperti ada data nama, kemudian ada data tanggal, kemudian ada data nomor-nomor penting. Itu tidak bisa. Serta ketika ada hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain, maka harus membuka tabel baru atau harus membuka dokumen baru untuk melihatnya satu persatu. Kemudian setelah ada komputer, muncullah yang namanya lembar kerja Excel atau spreadsheet. Nah, di sini memiliki fitur-fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan Notepad tadi. Namun yang bisa menggunakannya hanyalah orang-orang yang mengetahui Microsoft Excel saja. Dan kelemahan dari Microsoft Excel adalah tidak bisa menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Jadi ketika kita membutuhkan tabel ini, kita harus membuka tabel yang lain untuk mengetahui data-data yang lainnya. Akhirnya muncullah Microsoft Access. Nah, di dalam Microsoft Access kita bisa memasukkan data-data yang banyak sekali, serta kita bisa membeda-bedakannya, kita bisa mengklasifikasi ke dalam beberapa jenis, seperti jenis nomor-nomor, kemudian jenis nama atau jenis tanggal, serta kita bisa menghubungkan antara tabel satu yang memiliki hubungan dengan tabel yang lainnya. Seperti contohnya pada tabel customer, kita ingin tahu apa saja yang dipesan oleh customer itu tadi, maka kita tinggal ngeklik ordernya, kemudian apa saja yang diorder oleh si customer tadi. Tidak perlu kita membuka customer ID, kemudian kita melihat informasi nama, informasi alamatnya, kemudian data-data yang lainnya. Hanya kita perlu mengklik ini, kemudian kita akan langsung melihat apa saja pesanan dari customer tersebut. Itulah salah satu fungsi dari hubungan antara tabel di dalam Microsoft Access. Serta di dalam Microsoft Access kita bisa mengontrol jenis-jenis data yang kita inginkan, seperti data untuk uang, kemudian seperti data untuk tanggal, kemudian data untuk hanya teks biasa. Itu kita bisa mengolahnya, mengklasifikasikannya ke dalam berbagai jenis di dalam Microsoft Access. Serta di dalam Microsoft Access memungkinkan kita untuk membuat desain yang sesuai untuk keperluan Anda yang berhubungan dengan pihak lain, seperti pihak customer, pihak manajer, atau bahkan bos Anda. Jadi dalam Microsoft Access kita bisa mendesain seperti didesain untuk laporan, kemudian didesain sebagai font untuk customer, atau didesain yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan mempelajari bagian-bagian apa saja
yang ada di dalam database Microsoft Access. Jadi dalam Microsoft Access terdiri dari data dan beberapa alat yang digunakan untuk mengolahnya. Antara lain ada yang namanya table. Table ini digunakan untuk menyimpan data-data. Kemudian ada query yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Ada juga yang namanya form yang digunakan untuk menampilkan data itu. Kemudian ada report atau laporan. Jadi kita bisa melaporkan data-data yang ingin kita laporkan. Jadi tidak semua data ditampilkan, hanya sebagian data yang hanya ingin kita laporkan pada orang lain. Kemudian ada juga yang namanya macros yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas, dan modul yang digunakan untuk programming. Jadi untuk dua alat ini biasanya digunakan untuk database tingkat lanjut. Jadi perlu pemahaman yang lebih, karena di sini juga menyangkut programming. Jadi kita memprogram sendiri apa yang kita inginkan di dalam tabel atau di dalam database tersebut. Ya, yang pertama adalah tabel. Tabel adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi kita bisa memasukkan data-data yang kita inginkan di dalam tabel tersebut. Nah, tabel terdiri dari fields atau kolom, yaitu yang ke bawah ini. Yang ke bawah ini. Jadi di dalam fields terdapat satu jenis data yang kita inginkan. Kemudian ada yang namanya record atau baris yang arah horizontal seperti ini, yang menunjukkan satu database yang kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Tabel juga bisa menyimpan berbagai jenis data seperti data orang, data tempat, data kegiatan, data tanggal, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya query. Query ini digunakan untuk memisahkan dan memperlihatkan data yang kita inginkan sesuai dengan kriteria kita. Query juga dapat disimpan sehingga Anda tidak perlu mengatur ulang lagi. Query juga bisa memodifikasi langsung data. Jadi Anda tidak perlu pergi ke tabel lagi kemudian mengubahnya. Tidak perlu, hanya query tersebut kita bisa menghapus atau menambahkan data yang lain. Jadi di dalam query ini kita bisa misalnya si bos menginginkan data orang yang hanya dari kota New York, maka kita bisa membaginya di dalam query. Kemudian ada yang namanya form. Form digunakan untuk memudahkan kita di dalam menampilkan data yang kita inginkan. Jadi kita bisa menggabungkan data dari beberapa tabel yang berbeda, atau kita bisa membuat beberapa command button seperti ini untuk membuka alat-alat yang lain. Kemudian ada juga yang namanya report atau laporan yang didesain untuk menunjukkan data pada orang lain yang hanya menginginkan laporannya, sehingga kita juga bisa memprint outnya. Misalkan kita setiap bulan harus melaporkan data pembelian, maka kita bisa menggunakan fitur report ini. Kemudian ada juga makros dan modul. Nah, di dalam Microsoft Office juga terdapat bagian modul dan makro. Ini adalah mengoperasikan perintah yang spesifik makro